Kepala Price ditemukan dalam panci dengan sayuran. Panci itu masih hangat, diperkirakan antara suhu 40 hingga 50 derajat Celcius atau 104 dan 122 derajat Fahrenheit, dan menunjukkan kalau masakan itu telah matang di pagi hari. Halo guys, Saga Kareba, welcome back to my door. So, buat kalian juga yang baru join dan nonton videoku ini, selamat datang di channel Julian dalam segmen Door. Ini adalah dongeng horor. Kali ini aku akan membahas kasusnya dari Catherine Mary Knight. Mungkin dari kalian sudah ada yang nonton video aku sebelumnya yang ini. So, di sini di video ini aku udah ngebahas tapi cuma ngeringkas aja, cuma sedikit aja bahasnya tentang kasusnya dari Catherine Mary Knight ini. Well, kita akan membahas sampai dengan kronologi kasus pembunuhannya hingga nasib menentukan di pengadilan. So, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Nah, John Charles Thomas Price ini lahir 4 April 1955. Berarti dia satu kelahiran dengan Catherine. Nah, Price sendiri adalah seorang duda, ayah dari 3 anak ketika berselingkuh dengan Catherine Knight. Nah, di kotanya bahkan siapapun orang mengenalnya, John Price ini dijuluki sebagai pria hebat. Maybe for a woman? I don't know. Oke, lanjut. Dan dia ini disukai oleh semua orang yang mengenalnya. Wow, jadi pada zamannya itu John Price ini cukup populer ya. Well, sayangnya pernikahan Price sebelumnya ini telah berakhir pada tahun 1988. Putrinya yang berusia 2 tahun tinggal bersama mantan istrinya dan kedua anaknya yang lebih tua tinggal bersamanya. Pada tahun 1995 ketika Catherine pindah di rumah Price, saat itulah ia sangat menyadari tentang reputasi kekerasan Knight. Tapi yang membuat Price agak tenang ketika melihat anak-anaknya ternyata menyukai Catherine Knight, ibu tirinya itu. Price menghasilkan banyak uang dengan bekerja di tambang lokal setelah pertengkaran sengitnya pada Catherine. Pada awalnya, hidup adalah seikat mawar. Finally, pada tahun 1998, sebenarnya John Price ini sempat menolak Catherine untuk menikahinya. Well, I think mungkin karena dia sudah tahu masa lalu kelam Catherine yang pernah dengan riwayat kekerasannya, but you know lah, siapapun pasti worry, was-was gitu kalau berhadapan terus bahkan hidup dengan seseorang hobi atau habit atau behaviornya kekerasan. Gak tenang dong ya. Nah, karena penolakan terang-terangan dari John Price ini, mereka pun akhirnya bertengkar. Catherine Knight akhirnya kesal, geram karena ditolak mentah-mentah dengan John Price. Akhirnya dia membuat pembalasan untuk John Price. Jadi, Catherine ini merekam video barang-barang yang diduga dicuri dari pekerjaan suaminya itu, lalu mengirim ke bosnya Price. Ya, walaupun barang-barang itu perlengkapan medis yang sudah kadaluarsa yang dipungut Price di ujung sampah perusahaan, tapi sayangnya bosnya John Price ini tetap kekeh untuk memecat John Price dari jabatannya yang telah John Price jalani selama 17 tahun. Kasian ya. Alasannya ya karena bosnya tidak punya pilihan lain. Nah, pada hari yang sama, mungkin karena sudah muak dan kesal nih Price dengan ulah istrinya, akhirnya setelah dia dipecat dan langsung pulang ke rumah dan mengusir Catherine dari rumahnya, akhirnya Catherine pergi dan kembali ke rumahnya sendiri. Sementara berita tentang apa yang telah dilakukan istrinya menyebar ke seluruh kota. Tapi setelah beberapa bulan kemudian, John Price kembali lagi berhubungan dengan istrinya, walaupun Price sekarang menolak untuk mengizinkan Catherine pindah dengannya. Mereka lebih sering bertengkar, dan bahkan sebagian besar teman-temannya John Price ini memilih menjauh dari John Price, dalam arti nggak mau membantu, nggak mau tahu lagi, nggak mau ikut campur lagi selama John Price tetap memilih bersama dengan Catherine Knight. Oh, jadi teman-temannya emang nggak setuju, bahkan menolak keras. Ya begitulah cinta dan hubungan, kadang terlihat aneh dan membingungkan. Oke, ini yang terakhir. Pada Februari 2000, serangan-serangan terhadap John Price memuncak dengan Catherine Knight menusuk dadanya. Akhirnya John Price muak, dia lalu mengusir Catherine Knight dari rumahnya. Tapi 29 Februari, John mampir ke pengadilan Scone Magistrate saat
perjalanannya ke kantornya. John berniat melaporkan Catherine dan meminta pengadilan hakim untuk mengeluarkan perintah penahanan untuk menjauhkan Catherine dari dirinya dan anak-anaknya. Sore harinya, John memberitahu rekan kerjanya bahwa jika dia tidak masuk kerja keesokan harinya, itu karena Catherine telah membunuhnya. Nah, saking worry-nya teman-temannya ini, saking khawatirnya teman-temannya sempat memohon pada John Price agar tidak kembali ke rumah itu. Tapi John Price tetap pada pendiriannya karena sangat khawatir dan takut pada Catherine Knight akan membunuh anak-anaknya jika tidak melakukannya. Nah, sesampainya di sana, ternyata dia tidak menemukan Catherine Knight dan juga anak-anaknya. Ternyata istrinya itu mengirim anak-anaknya pergi untuk menginap di rumah temannya Catherine Knight. Jadi malam itu benar-benar rumahnya sangat sepi, guys. John Price lalu ke rumah salah satu tetangganya hingga pukul 11 malam dan kembali ke rumahnya untuk tidur. Sebelum pada hari itu, Catherine telah membeli pakaian dalam hitam baru dan merekam semua anaknya sambil berkomentar yang ditafsirkan sebagai surat wasiat yang sangat-sangat kasar dan tidak sopan. Catherine Knight tiba di rumah John Price saat suaminya itu sedang tertidur. Catherine bahkan sempat merilekskan diri dengan duduk menonton TV selama beberapa menit sebelum mandi. Catherine juga sempat membangunkan suaminya dan mereka melakukan hubungan intim. Setelah itu, John Price kembali tertidur. Pada pukul 6 pagi keesokan harinya, tetangganya sempat khawatir karena masih melihat mobil John Price berada di jalan masuk. Bahkan sang bos yang tahu bahwa John Price tidak sampai di tempat kerja pada hari itu mengirimkan salah seorang pekerjanya untuk melihat apa yang terjadi pada John Price hingga belum masuk kerja pada saat itu. Ini saking care-nya bosnya ya, saking khawatirnya, dia mengutus salah satu pekerjanya. Nah, para tetangganya dan pekerja yang diutus itu akhirnya mencoba menutup jendela kamar John Price untuk membangunkannya. Tapi begitu mereka melihat darah di pintu depan, polisi pun akhirnya dihubungi dan diberitahu. Polisi akhirnya tiba pukul 8 pagi. Setelah mendobrak pintu belakang, akhirnya tubuh John Price ditemukan dan Catherine Knight koma karena meminum banyak pil. Oh, ceramah dia ya. Jadi setelah dia membunuh suaminya, dia akhirnya bunuh diri. Oke. Catherine Knight telah menikam Price dengan pisau tukang daging saat John Price sedang tidur. Setelah diinvestigasi, menurut bukti darah, Price bangun dan mencoba menyalakan lampu sebelum mencoba melarikan diri, sementara Catherine mengejarnya di dalam rumah. John Price berhasil membuka pintu depan dan keluar, tapi sempat tersandung kembali ke dalam atau diseret kembali masuk ke lorong, hingga akhirnya meninggal setelah pendarahan yang cukup banyak. Nah, setelah Catherine membunuh suaminya, dia lalu pergi ke Aberdeen dan menarik uang sebesar $1.000 dari rekening John Price di ATM. Dicek ya dia. Hasil otopsi juga mengungkapkan bahwa John Price ini telah ditikam sebanyak 37 kali di bagian depan dan di bagian belakang tubuhnya, bahkan sebanyak luka yang telah meluas ke organ-organ vitalnya. Mirisnya, beberapa jam setelah John Price meninggal, Catherine ini menguliti tubuh suaminya itu dan menggantung kulitnya dari sebuah kait daging di balok atau kusen pintu dari sebuah pintu ke ruang tunggu. Catherine juga kemudian memenggal Price, memutilasi tubuh suaminya itu dengan kejam lalu memasak bagian-bagian tubuh John Price. Setelah itu menyajikan daging dengan kentang panggang, labu, beet, auchini, kol, labu kuning dan saus dalam 2 tatanan di meja makan. Dan Catherine juga meletakkan catatan memo, meninggalkan memo di sana di samping setiap piring. Masing-masing memiliki nama salah satu anak John Price di atasnya. Catherine sedang mempersiapkan untuk melayani bagian tubuh Price kepada anak-anaknya. Makanan ketiga dilemparkan ke halaman belakangnya untuk alasan yang tidak diketahui dan berspekulasi kalau Knight telah mencoba untuk memakannya tapi tidak bisa. Ini telah diajukan untuk mendukung klaimnya, pengakuannya kalau Knight ini tidak memiliki ingatan tentang kejahatan tersebut. Kepala Price ditemukan dalam panci dengan sayuran. Panci itu masih hangat, diperkirakan antara suhu 40 hingga 50 derajat Celcius atau 104 dan 122 derajat Fahrenheit, dan menunjukkan kalau masakan itu telah matang di pagi hari. Beberapa waktu kemudian, Catherine mengatur tubuh John Price yang sudah dia mutilasi dengan lengan kiri disampirkan di atas botol minuman ringan 1,25 liter kosong dengan kaki disilangkan. Ini diklaim di pengadilan sebagai tindakan pencemaran yang menunjukkan penghinaan Catherine terhadap suaminya John Price. Catherine telah meninggalkan catatan tulisan tangan di atas foto John Price bernoda darah dan ditutupi dengan potongan-potongan kecil daging yang berbunyi
Waktu membuatmu kembali Jonathan karena nge-rap atau memperkosa daughter atau putri saya. Anda untuk Putri John Price maksudnya, untuk Ross, untuk Little John putranya. Sekarang bermainlah dengan John Price kecil. Meski begitu, tuduhan dalam catatan itu terbukti ditemukan tidak berdasar. Nah, pengajuan awal Catherine ini untuk mengaku bersalah atas pembunuhan ditolak, dan Catherine didakwa pada 2 Maret 2001 atas tuduhan membunuh John Price, di mana Catherine mengaku tidak bersalah. Persidangan awalnya ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2001, tapi ditunda karena penyakitnya dan ditunda lagi pada tanggal 15 Oktober 2001. Nah, ketika persidangan dimulai, Hakim Barry O'Keefe menawarkan pada 60 juri pilihan untuk dibebaskan karena sifat bukti fotografi yang 5 diterima. Ketika daftar saksi dibacakan untuk prospek, beberapa lagi juga dikeluarkan setelah juri dikosongkan. Pengacara Catherine kemudian berbicara dengan hakim yang ditunda keesokan harinya. Keesokan paginya, Catherine Knight mengubah pengakuannya menjadi bersalah dan juri diberhentikan. Kemudian dipublikasikan bahwa Hakim O'Keefe telah diberitahu tentang perubahan pembelaan sehari sebelumnya. Dia telah menunda persidangan dan kemudian memerintahkan penilaian psikiatri semalaman untuk menentukan apakah Catherine Knight memahami konsekuensi dari pengakuan bersalah dan layaknya untuk membuat pengakuan tersebut. Tim hukum Catherine Knight lalu merencanakan untuk membela Catherine Knight dengan mengklaim amnesia dan disosiasi. Klaimnya ini akhirnya didukung oleh sebagian besar psikiater, meskipun mereka menganggapnya waras. 2 psikiater menyimpulkan kalau Knight menderita gangguan kepribadian ambang. Nah, sekadar info saja buat kalian yang nggak tahu apa itu borderline personality clear disorder atau gangguan kepribadian ambang batas. Ini disebut gangguan emosi yang tidak stabil, merupakan gangguan kepribadian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan sebuah individu untuk bersosialisasi, memahami diri sendiri, dan mengolah emosi, dengan kemungkinan hingga 10% untuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri, dan ini telah diklaim sangat berbahaya. Oke, lanjut. Tidak ada alasan yang pernah diberikan untuk pengakuan bersalah, dan meski memberikannya, Catherine Knight tetap menolak untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya. Pada sidang hukuman, pengacara Catherine Knight meminta agar dia dimaafkan untuk menghindari mendengarkan beberapa fakta, tetapi aplikasi ditolak. Ketika Timothy Lyons mengambil sikap dan menjelaskan tentang menguliti dan memenggal kepala, Catherine Knight menjadi histeris dan harus dibius. Nah, pada 8 November, Hakim O'Keefe menunjukkan bahwa sifat kejahatan dan kurangnya penyesalan Catherine Knight ini membutuhkan hukuman yang berat. Hakim lalu menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, menolak untuk menetapkan periode non-pembebasan bersyarat, dan memerintahkan agar surat-suratnya ditandai tidak akan pernah dibebaskan. Pertama kalinya hal ini telah dikenakan pada seorang wanita dalam sejarah Australia. Hingga pada bulan Juni 2006, Catherine Knight mengajukan banding atas hukuman seumur hidupnya, mengklaim jika hukuman seumur hidup di penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat terlalu berat untuk kasus pembunuhannya. Hakim Peter McClellan, Michael Adams, dan Megan Latham menolak banding di pengadilan banding pidana New South Wales pada bulan September. Dan Hakim McClellan menulis dalam keputusannya, ini adalah kejahatan yang mengerikan, hampir melampaui kontemplasi atau biasanya disebut renungan dalam masyarakat yang beradab. Aku mau ingatin dulu guys buat subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih juga buat kalian yang hingga saat ini tetap stay dengan channelku, menemani aku dan berbagi bareng-bareng di sini, berdiskusi bareng-bareng untuk support aku, dan juga terima kasih yang udah like. Jangan lupa like juga di sini, lonceng notifikasinya juga buat kalian gak ketinggalan dengan info-info terbaru dan video-video terbaru lainnya. Dan juga jangan lupa share buat kalian yang enjoy video ini dan untuk support aku juga. Terima kasih untuk kalian semua. Stay healthy, stay be careful.